Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami kembali menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan suap anggota DPRD Jambi terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018, di mana sebelumnya kami sudah mengumumkan beberapa pihak sebagai tersangka. Pengembangan lebih lanjut ya, selain yang sudah divonis oleh pengadilan, ada sekitar 24 orang, dan kemudian kami kembali tetapkan 28 anggota DPRD Provinsi Jambi. Sebagian sudah dilakukan penahanan, dan hari ini kami kembali menahan 5 orang sebagai tersangka yang nanti secara lengkap akan disampaikan oleh Pak Pelaksana Tugas Deputi Penindakan Pak Asep Guntur, dan setelahnya kami beri kesempatan juga teman-teman untuk bertanya terkait dengan penanganan perkara dimaksud, termasuk bila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penanganan perkara oleh KPK yang sedang dilakukan pada proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Baik, kami silakan Pak Asep untuk membacakan beberapa poin perkembangan dari penanganan perkara dimaksud, utamanya 5 orang yang dilakukan penahanan pada malam hari ini. Kami silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Mas Ali dan rekan-rekan sekalian, para jurnalis yang berbahagia beserta pemirsa yang menyaksikan acara ini di rumah masing-masing. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023, KPK menyampaikan perkembangan lanjutan dari penyidikan perkara suap yang diterima para anggota DPRD Jambi periode 2014 sampai dengan 2019 terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Pengumuman ini merupakan kelanjutan dalam penanganan perkara dimaksud. Ini sudah yang kesekian kalinya kita melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi secara bertahap. Dalam perkara ini KPK sebelumnya telah menetapkan dan mengumumkan tersangka sebanyak 24 orang, mulai dari Saudara ZZ Gubernur Jambi sampai dengan Saudara PS dari swasta. Kemudian 24 tersangka tersebut saat ini putusan pengadilannya sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Kemudian menindaklanjuti berbagai fakta hukum dalam persidangan dengan terpidana Saudara ZZ Gubernur Jambi dan kawan-kawan, KPK kemudian memulai penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan 28 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 sampai dengan 2019 sebagai tersangka, yaitu Saudara SP, Saudara SA, Saudara SN, Saudara MT, Saudara SP, Saudara RW, Saudara MJ, Saudara PR, Saudara IK, Saudara TR, Saudara MU, Saudara NU, Saudara ASHD, Saudara DL, Saudara NI, Saudara HI, Saudara KN. Dan hari ini ada 5 tersangka yang kami umumkan, yaitu Saudara HH, Saudara AR, Saudara BY, Saudara HA, dan Saudara NR. Menyusul nanti Saudara MH, LS, EM, MK, RH, dan MS sebanyak jumlahnya 28. Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan 5 orang tersangka, yaitu Saudara HH, Saudara AR, Saudara BY, Saudara HA, Saudara NR untuk 20 hari pertama mulai tanggal 14 Agustus 2023 hari ini sampai dengan 2 September 2023 di rutan KPK. Kemudian masih terdapat 6 orang tersangka yang belum dilakukan penahanan dan segera dilakukan penjadwalan untuk pemanggilan. Jadi tahapnya masih dalam pemeriksaan pada tahap penyidikan. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi dalam RAPBD Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018
tercantum berbagai proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai proyek mencapai miliaran rupiah yang sebelumnya disusun oleh Pemprov Jambi untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018 dari anggota DPRD. Diduga tersangka NU dan kawan-kawan yang menjabat anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 meminta sejumlah uang dengan istilah uang ketok palu pada saudara JJ yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jambi. Dengan permintaan tersebut, saudara JJ melalui orang kepercayaannya, saudara PS yang berprofesi sebagai pengusaha, menyiapkan dana sekitar 2,3 miliar rupiah. Pembagian uang ketok palu disesuaikan dengan posisi dari para tersangka di DPRD yang besarannya dimulai dari 100 juta sampai dengan 400 juta per anggota DPRD. Sedangkan mengenai teknis pemberiannya, saudara PS diduga menyerahkan 1,9 miliar rupiah kepada saudara EH dan JA sebagai perwakilan dari tersangka HH dan kawan-kawan. Besaran uang yang diterima saudara HH, AR, BY, HA, dan MR masing-masing berkisar sebesar 200 juta rupiah. Dengan pemberian uang dimaksud, selanjutnya RAPBD Jambi tahun anggaran 2017-2018 akhirnya disahkan oleh DPRD Jambi. Untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan, saudara PS yang diberikan pada tersangka NU dan kawan-kawan, saudara JJ kemudian memberikan beberapa proyek pekerjaan pada Dinas PU Pemprov Jambi pada saudara PS. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Ali. Silakan Bang. Baik, terima kasih Pak Pelaksana Tugas Deputi Penindakan Pak Asep Guntur yang sudah membacakan poin dimaksud. Ada 52 orang sebagai tersangka dalam perkara ini, masih tersisa 6 orang yang belum dilakukan penahanan. Dan tentu nanti kami akan agendakan untuk melakukan penahanan terhadap 6 tersangka dimaksud, dan kami berharap nanti ketika dipanggil mereka akan kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Hari ini 5 orang ditahan sampai nanti tanggal 2